Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 2, yaitu kertas kerja audit dan laporan audit. Kelompok kami terdiri dari 1. Elvira Cika Almedena, 2. Dika Nabila, 3. Novananda Putri, 4. Sri Indah Setiarini. Di sini saya akan menjelaskan apa kertas kerja audit, program kerja audit, dan pelaporan. Kertas kerja audit. Kertas kerja audit atau KKA merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit, KKA harus mencerminkan langkah-langkah kerja audit yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit. Manfaat kertas kerja audit. 1. Merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. 2. Merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. 3. Merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. 4. Menyajikan data untuk keperluan referensi. 5. Merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Sedangkan syarat-syarat penyusunan kertas kerja audit oleh auditor. 1. Lengkap. 2. Bebas dari kesalahan. 3. Didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional. 4. Sistematis, bersih, mudah dipahami, dan diatur dengan rapi. 5. Memuat hal-hal penting yang relevan dengan audit. 6. Mempunyai tujuan yang jelas. 7. Sedapat mungkin hindari pekerjaan menyalin ulang, serta dalam setiap kertas kerja harus mencantumkan kesimpulan hasil audit dan komentar atau catatan reviewer. Bentuk dan isi kertas kerja audit. Bentuk KKA pada audit manajemen menekankan terhadap bagaimana menyiapkan temuan-temuan audit untuk digunakan dalam penyusunan laporan audit. Secara lebih terperinci, bentuk KKA pada audit manajemen adalah sebagai berikut. 1. Pada sampul KKA ditulis kertas kerja audit, kemudian mengikuti di bawahnya nama objek audit, program atau aktivitas yang diaudit, dan periode audit. 2. Halaman pertama KKA adalah daftar isi dari KKA tersebut. 3. Halaman berikutnya secara berurutan adalah daftar simbol audit disertai penjelasannya, tembusan surat tugas, program kerja audit, dan kelompok-kelompok kertas kerja. Isi dan pengelompokan kertas kerja disusun sebagai berikut. Kelompok 1. Audit pendahuluan. Meliputi subkelompok 1. Program kerja audit pendahuluan. Subkelompok 2. Hasil audit pendahuluan meliputi 1. Informasi umum tentang program atau aktivitas yang diaudit. 2. Penelaahan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. 3. Itisan hasil temuan audit pendahuluan. Kelompok 2. Review dan pengujian pengendalian manajemen. Meliputi subkelompok 1. Program kerja audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen termasuk internal kontrol kuesioner yang digunakan. Subkelompok 2. Hasil audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen meliputi penelaahan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku pada objek audit. 2. Itisan hasil temuan audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen. Kelompok 3. Audit lanjutan. Meliputi subkelompok 1. Program kerja audit lanjutan. Subkelompok 2. Hasil audit lanjutan terdiri atas 1. Pengembangan temuan.
2. Daftar temuan dan rekomendasi. Kelompok 4. Laporan hasil audit meliputi konsep laporan hasil audit dan tembusan laporan hasil audit. Pengorganisasian kertas kerja audit. Pengorganisasian kertas kerja audit harus selalu dikaitkan dengan tujuan audit utama atau subtujuan audit yang ditetapkan auditor. Pengelompokan kertas kerja audit harus didasarkan pada sasaran utama atau subtujuan audit yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah pengelompokan dan untuk menunjukkan dengan jelas keterkaitan masing-masing kelompok, maka dalam penyusunan KKA perlu ditentukan sistem pemberian indeks dan sistem klasifikasi KKA. KKA pada audit manajemen mengelompokkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan elemen tujuan audit. Dengan demikian, setiap KKA akan menyajikan temuan kelompok kriteria, penyebab, dan akibat baik dalam bentuk temuan yang bersifat terperinci maupun kesimpulan untuk masing-masing elemen tujuan audit tersebut. Secara lebih jelas, organisasi KKA disajikan pada gambar 2.1. Ini adalah susunan kertas kerja audit. 2. Program kerja audit. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit yang didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada tentang program atau aktivitas yang diaudit. Ada beberapa manfaat dari penyusunan program kerja audit, antara lain 1. Merupakan sesuai rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang bisa dikomunikasikan kepada semua tim audit. 2. Merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para auditor dan supervisor. 3. Sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. 4. Dapat membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup, tujuan, serta langkah-langkah kegiatan audit. 5. Dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. 6. Dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Program kerja audit disusun untuk setiap tahapan audit yang dilakukan. Program kerja audit pendahuluan mencakup pengumpulan informasi umum tentang objek yang diaudit, cara pelaksanaan prosedur, dan sistem operasional yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Dalam tahap ini, auditor harus melakukan pengujian pendahuluan atas informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi aktivitas yang masih memerlukan perbaikan. Identifikasi ini disebut possible audit objective. Hasil identifikasi ini kemudian dianalisis untuk menentukan informasi yang dapat berkembang menjadi tujuan audit sementara. Dari bukti-bukti sasaran sementara ini, auditor kemudian menetapkan langkah-langkah kerja spesifik yang diperlukan untuk tahap audit berikutnya untuk mendukung tentatif audit objektif menjadi definitif audit objektif. Langkah-langkah kertas kerja pada tahap audit ini harus mengarahkan auditor tidak hanya memperoleh informasi tentang keandalan sistem pengendalian manajemen, tetapi juga memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk merumuskan secara tepat tujuan audit sementara menjadi tujuan audit yang sesungguhnya. Setiap program kerja audit biasanya mengandung 4 hal pokok berikut. 1. Informasi pendahuluan yang memuat 1. Informasi latar belakang mengenai program atau aktivitas yang diaudit yang berguna bagi para auditor dalam memahami dan melaksanakan program kerja auditnya.
Bagian ini harus disajikan seringkas mungkin. 2. Komentar berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan tujuan audit, termasuk komentar auditor sendiri. 2. Pernyataan tujuan audit menyajikan tentang 1. Tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. 2. Cara pendekatan audit yang dipilih. 3. Pola pelaporan yang dikehendaki. 3. Instruksi-instruksi khusus. 4. Langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja memuat tentang pengarahan-pengarahan khusus pelaksanaan tugas audit sesuai dengan tahapan auditnya, yaitu 1. Audit pendahuluan, meliputi pembicaraan pendahuluan dengan objek yang diaudit, pengumpulan informasi umum, penelaahan peraturan, evaluasi prosedur kerja, dan sistem operasional. Tes pendahuluan atas informasi yang diperoleh guna mengidentifikasi tujuan audit sementara. Pembuatan ikhtisar hasil audit pendahuluan. 2. Review dan pengujian pengendalian manajemen, meliputi pengujian pengendalian manajemen, pembuatan ikhtisar hasil temuan pengujian pengendalian manajemen. 3. Audit lanjutan, meliputi pengembangan temuan hasil pengujian pengendalian manajemen, penyajian hasil audit lanjutan, pembahasan temuan dengan penanggung jawab audit, pembahasan hasil audit lanjutan dengan objek audit, dan penyusunan rekomendasi. Berikut ini beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun program kerja audit. 1. Tujuan audit harus dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai atas dasar pekerjaan yang direncanakan dalam program kerja audit. 2. Program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. 3. Setiap langkah kerja harus berbentuk instruksi-instruksi mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. 4. Setiap langkah kerja harus merinci pekerjaan yang harus dilakukan disertai alasan-alasannya. 5. Program kerja audit harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan. 6. Program kerja audit harus fleksibel dan setiap perubahan yang dilakukan harus dengan persetujuan atasan auditor. 7. Program kerja audit hendaknya hanya berisi informasi yang perlu untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara tepat. 8. Program kerja audit tidak boleh memuat perintah untuk memperoleh informasi yang telah ada dalam permanent file. 9. Program kerja audit harus menyertakan taksiran-taksiran waktu yang diperlukan sesuai dengan rencana kerja audit untuk melaksanakan kegiatan yang bersangkutan. 10. Program kerja audit disiapkan oleh ketua tim audit dan harus dibahas bersama-sama dengan pengawas dan seluruh anggota tim audit. Berikut ini disajikan contoh-contoh bentuk program kerja audit untuk setiap tahapan audit. Di dalam tabel 2.1, yaitu program kerja audit pendahuluan. Petunjuk pengisian, nama perusahaan diisi dengan nama perusahaan yang program atau aktivitasnya diaudit. Misalnya, PT Gunung Merapi. 2. Program atau aktivitas yang diaudit diisi dengan program atau aktivitas yang sedang diaudit, misalnya pelatihan karyawan. 3. Periode audit diisi dengan periode atau jangka waktu yang tercakup dalam audit, misalnya Juli 2008 atau tahun 2008. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri di buku masing-masing. Ini adalah tabel 2.2, program kerja review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Petunjuk pengisian. 1. Tujuan review dan pengujian pengendalian manajemen.
Diisi dengan pernyataan tujuan, dilakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Misalnya, untuk menilai dan menguji efektivitas pengendalian manajemen dan lebih mengenali adanya kelemahan-kelemahan pada sistem pengendalian manajemen, sehingga dapat dipastikan apakah tujuan audit sementara dapat dilanjutkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya atau tidak perlu dilanjutkan pada tahap audit lanjutan karena kurangnya bukti pendukung. Ini adalah tabel 2.3, program kerja audit lanjutan. Petunjuk pengisian. Tujuan audit lanjutan diisi dengan pernyataan tujuan mengapa audit lanjutan dilakukan. Audit lanjutan adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit definitif yang telah diperoleh pada tahap review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Misalnya, untuk menilai apakah peserta pelatihan karyawan telah diseleksi secara memadai sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini adalah tabel 2.4 atau daftar temuan dan rekomendasi. Petunjuk pengisian. Kondisi diisi dengan keadaan yang dijumpai auditor yang masih memerlukan perbaikan. Keadaan tersebut harus merupakan hasil suatu analisis sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, sebanyak 25% dari peserta pelatihan karyawan berpendidikan di bawah tingkat sarjana dengan masa kerja 0 tahun dan bisa dibaca sendiri di buku masing-masing. Pelaporan. Penyajian laporan mengikuti arus informasi. Auditor memperoleh informasi melalui tahapan-tahapan audit seperti berikut. 1. Pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. 2. Menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya. Definitif audit objektif berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. 3. Pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti audit yang berhasil dikumpulkan. Merumuskan rekomendasi serta menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Sesuai dengan tahap audit, auditor mengorganisasikan laporan hasil auditnya berdasarkan apa saja yang dilakukan dan yang ditemukan selama melaksanakan tahapan-tahapan audit. B. Penyajian laporan yang menitikberatkan pada kepentingan pengguna. Dalam penyajian ini, auditor mengikuti format sebagai berikut. 1. Informasi latar belakang. Informasi latar belakang merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program atau aktivitas yang diaudit. Pada bagian ini, auditor harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik perusahaan serta program atau aktivitas yang diaudit, sifat, ukuran program, serta organisasi manajemennya. Pada bagian ini juga disajikan apa alasan yang mendasari dilakukannya audit manajemen. 2. Kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Untuk meyakinkan penggunaan laporan audit, auditor harus menyajikan temuan-temuan yang diperoleh berbagai pendukung setiap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik itu temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab, maupun akibat. 3. Rumusan rekomendasi. Rumusan rekomendasi merupakan saran perbaikan yang diberikan auditor atas berbagai kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada program atau aktivitas yang diaudit.
Auditor harus memberikan rekomendasi kepada atasan dari pengelola program atau aktivitas yang diaudit. Rekomendasi harus disertakan dalam laporan hasil audit. Setiap rekomendasi yang diajukan oleh auditor harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas yang akan dicapai pada pelaksanaan program atau aktivitas serupa di masa depan, atau juga termasuk berbagai kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada perusahaan jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan. Agar mudah dipahami oleh pengguna laporan, rekomendasi seharusnya disusun dengan kalimat yang operasional dan tidak teoritis. 4. Ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit menunjukkan berbagai aspek dari program atau aktivitas yang diaudit dan periode waktu dari program atau aktivitas yang diaudit oleh auditor. Pada bagian ini juga harus disajikan seberapa mendalam audit tersebut dilakukan. Untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup audit ini sebaiknya tidak disajikan di dalam laporan yang dibuat supaya tidak mengaburkan pemahaman pengguna laporan terhadap hasil audit yang disajikan auditor. Ini adalah contoh laporan audit manajemen. Bisa dibaca di buku masing-masing. Terima kasih. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan jika ada materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang atau hari Selasa, dibahas di diskusi pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.